selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Miss Novita. Wah, teman-teman semua sudah terima rapot belum? Wah, ada yang juara nggak? Oh, pasti anak sekolah Minggu Mohon semuanya juara-juara, ya kan? Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu ya. 5, 10. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami. Dan sekarang Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang sertai dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, oke, sekarang semua teman-teman yuk bangkit berdiri karena kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, yang sudah juara atau yang tidak juara, semuanya harus mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyi lagu ini. Segala puji syukur. Musik. Sama-sama nyanyi ya semuanya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Nah Tuhan yang manis. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita kesehatan yang baik. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan yang membuat hati kita senang, dan Tuhan juga senang kepada kita semua karena kita bernyanyi dengan sukacita. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita persiapkan diri, kita mau sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang sungguh kami rasakan di sepanjang hidup kami. Sepanjang minggu ini Tuhan selalu menjaga, melindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu ada buat kami semua. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah memberikan kami waktu untuk sama-sama boleh menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Biarlah pujian kami boleh membuat hati Tuhan senang. Dan saat ini Tuhan, kami mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati misi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terpuji termulia Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak Tuhan sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun, Miss punya pertanyaan buat adik-adik semuanya. Nah, Miss mau tanya, siapa di antara kalian yang di rumah sudah punya tanggung jawabnya? Nah, tanggung jawabnya itu misalnya kalau misalkan orang tua memberi kamu tanggung jawab seperti misalnya membersihkan rumah, menyapu halaman, mencuci piring, atau tanggung jawab apa yang kalian punya di rumah masing-masing. Nah, pasti kalian semuanya punya tanggung jawab di rumah masing-masing, ya kan? Nah, bagaimana ketika kalian diberikan tanggung jawab? Apakah kalian melaksanakannya dengan baik? Atau seringkali kalian malah menghindar? Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Miss punya satu cerita seorang anak bernama Heru. Ya, Heru ini punya tanggung jawab di rumah. Kemudian dia juga memiliki kakak perempuan yang juga punya tanggung jawabnya di rumah. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Heru ini tinggalnya itu di pedesaan. Dia tidak tinggal di kota. Nah, suatu ketika dia pulang dari sekolah dan dia pulang dengan raut wajah yang sedih. Kemudian dia bertemu dengan ibunya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kalian tahu kenapa Heru bersedih? Ternyata dia itu habis diejek oleh teman-temannya. Wah,
Kenapa ya kira-kira? Kok dia bisa diejek sama teman-temannya? Nah, dia bertemu dengan ibunya, kemudian dengan raut wajah yang sangat sedih sekali dia berkata, "Aku mau punya sepatu olahraga yang baru." Nah, kemudian ibunya heran. "Kenapa?" "Iya, karena teman-teman aku mengejek aku. Masa aku harus pakai sendal yang jelek ini setiap hari? Sementara teman-teman yang lain sudah punya sepatu baru yang bagus, sepatu olahraga yang baik." Kemudian mendengar hal itu, ibunya langsung tidak mengatakan, "Oke, yuk kita beli sepatu baru," atau "Oke, nanti kita ganti." Tidak seperti itu. Tapi ibunya justru berkata, "Kenapa kamu tidak tanya saja kepada ayahmu? Minta saja kepada ayahmu sepatu barunya," kata ibunya. Nah, waktu ibunya berkata seperti itu, Heru langsung terdiam. Karena dia tahu ayahnya tidak akan memberikan sepatu baru kepadanya. Ternyata Heru sering mengecewakan ayahnya. Nah, dia berpikir, apa yang harus saya lakukan? Tapi waktu dia berpikir apa yang harus dia lakukan, dia juga sadar ayahnya tidak mungkin mengabulkannya. Dan memang sering sekali Heru mengecewakan ayahnya. Jadi ada penyebabnya, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Ternyata setiap hari Heru itu memiliki tanggung jawab sebenarnya. Tanggung jawabnya itu adalah memotong rumput untuk makanan sapi mereka. Ingat ya, Heru itu tinggal di pedesaan. Dan tanggung jawabnya itu adalah memotong rumput-rumput, kemudian akan diberikan sebagai makanan sapi mereka. Nah, memang setiap kali Heru ini selalu membawa keranjang tempat rumput itu beserta dengan sabitnya. Ketika keluar rumah dia akan membawa keranjang beserta dengan sabitnya. Tapi dia tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Mengapa? Ketika dia bertemu dengan teman-temannya baik itu di tengah jalan, temannya ajak dia ngobrol, dia akan langsung bilang, "Yuk, kita main-main yuk." Nah, maka tidak jarang dia akan pergi bersama temannya main-main, baik itu main layangan, entah pergi bersama temannya main apapun itu, sampai dia melupakan tanggung jawabnya, yaitu memotong rumput dan memasukkannya ke dalam keranjangnya. Maka seringkali ketika dia pulang, keranjang itu terkadang isi sedikit atau terkadang isi setengah. Bahkan kadang-kadang tidak terisi sama sekali. Dia melalaikan tanggung jawabnya. Dia tidak melaksanakan tanggung jawab. Dia melalaikan tanggung jawabnya. Nah, itulah yang membuat ayahnya kecewa. Sehingga pada malam harinya Heru dengan berpikir apa yang harus dia lakukan, dia berusaha untuk mendekati ayahnya. Waktu dia mendekati ayahnya, pelan-pelan dia bilang, "Ayah, Heru perlu sepatu olahraga yang baru." Kemudian dia berpikir apakah ayahnya akan menjawab iya atau tidak. Ternyata adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ayahnya langsung ayahnya memandang wajah Heru, kemudian dia bertanya kepada ibunya, "Bu, apakah Heru hari ini sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik? Apakah keranjang rumputnya yang dia bawa dari rumah waktu pulang terisi dengan banyak?" Kemudian ibunya dengan jujur menjawab, "Tidak, sering sekali Heru melalaikan tugasnya. Lebih sering dia bermain dengan temannya daripada mengambil rumput untuk makanan sapi." Sesudah itu ayahnya berbicara kepada Heru, "Heru, betapa seringnya kamu menjadi anak ayah yang berjanji besok Heru akan berubah ayah. Besok Heru tidak akan seperti ini lagi. Tapi nyatanya," ayahnya berbicara dengan suara yang mulai tinggi,
Nyatanya kamu adalah anak yang tidak bertanggung jawab. Kamu tidak bertanggung jawab. Kapan kamu mau berubah? Ayahnya mulai dengan suara dan nada yang tinggi. Kemudian ayahnya berkata lagi, ayah sudah bosan memperingatkan kamu. Kali ini ayah tidak akan membelikan kamu sepatu olahraga yang baru. Ditambah lagi ayahnya berkata, coba sekarang kamu cari uang sendiri, beli sepatu itu dengan uang dan kerja kerasmu sendiri. Mendengar hal itu, Heru pelan-pelan dengan sedih, dengan sangat malu dia pergi ke kamarnya. Mengapa? Karena selama ini ketika ayahnya berbicara dengan Heru, ayahnya selalu berbicara tidak pernah dengan suara yang seperti itu, dan Heru hanya selalu berjanji berubah. Tapi pada malam hari itu, ketika Heru mendengar ayah bosan memperingatkan kamu, ayah bosan mendengar kamu mau berubah, memang betul ayahnya itu ternyata sudah sering kali menegur Heru, tetapi Heru tidak juga berubah. Apalagi ketika ayahnya menyebut dia sebagai seorang anak yang tidak bertanggung jawab, hal itu membuat Heru sedih dan dia merasa bahwa selama ini ternyata dia menjadi anak yang belum menjadi kebanggaan orang tuanya. Sebelum tidur, Heru dengan sedih, kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Dia teringat bagaimana dia ingin menjadi seorang anak yang bertanggung jawab. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan, dia minta pertolongan dari Tuhan untuk mengingatkan dia menjadi anak yang bertanggung jawab. Dia mau belajar. Dan pada malam hari itu dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali hubungan kita dengan Tuhan itu juga seperti Heru. Ketika kita membutuhkan sesuatu, kita mengingat untuk meminta kepada Tuhan. Tapi tugas dan tanggung jawab kita seringkali kita lalaikan. Bahkan kalau kita tidak memiliki kebutuhan tertentu kepada Tuhan, kita akan menganggap, wah biasa aja. Ya, Tuhan memang mengasihi saya. Nah, kita lupa bahwa kasih setia Tuhan itu memang sungguh sangat besar. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya setiap hari melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita tanpa melalaikan sedikit pun. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hal inilah yang terjadi dengan bangsa Israel. Lagi-lagi bangsa Israel melalaikan tugas dan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Lalu apa kata Tuhan? Apakah Tuhan juga seperti ayahnya Heru yang mengatakan, aku bosan mendengar kamu berubah? Nah, kita akan dengarkan cerita tersebut pada hari ini. Nah, adik-adik siap untuk mendengar kisah bangsa Israel? Yuk, semuanya konsentrasi yang baik ya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita sudah melihat bagaimana perjalanan dari bangsa Israel. Setiap kali mereka melakukan kesalahan, Tuhan yang mengasihi mereka tidak akan pernah membiarkan mereka. Tetapi Tuhan selalu dengan caranya menuntun mereka kembali untuk kembali kepada Tuhan. Nah, pada waktu ini, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, nah ternyata orang Israel ini adalah orang-orang yang memang berkali-kali mengecewakan Tuhan. Nah, Tuhan yang penuh dengan kasih itu, yang mencintai mereka, pada akhirnya bosan untuk memperingatkan bangsa Israel. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena berulang kali bangsa Israel melakukan kesalahan dan mereka tidak bertobat juga. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sampai Tuhan mengatakan, aku bosan memperingatkan kalian, aku tidak akan menolong kalian lagi.
hal ini terjadi seperti waktu mereka menginginkan ada seorang yang menolong mereka. Tuhan kirimkan. Dan hal ini terjadi lagi. Mereka menginginkan ada seseorang yang menolong mereka, menggantikan seperti yang sudah Tuhan kerjakan. Yaitu melalui siapa? Melalui hakim-hakim yang Tuhan sudah kirimkan bagi setiap mereka. Hal itu yang terjadi sesudah Gideon dan beberapa hakim lain yang menggantikan dia meninggal. Bangsa Israel pada akhirnya sudah lama sekali tidak merasakan kenyamanan. Tidak ada keamanan di dalam lingkungan mereka, di daerah mereka. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Gideon mengalahkan orang Midian. Tetapi ternyata adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, masih ada musuh-musuh lain yang amat berani untuk menantang bangsa Israel. Mereka adalah orang Amon. Sama-sama katakan siapa? Orang Amon. Nah, orang Amon itu tinggal diam di sebelah timur Sungai Yordan. Karena itu, kedua suku Israel yang tinggal di sana, suku Ruben dan suku Manasye, yang paling menderita. Tetapi orang Amon juga menyeberang Sungai Yordan dan menyerang suku-suku Yehuda, Benyamin, dan Efraim. Mengapa bisa jadi demikian? Padahal negeri Kanaan telah menjadi kepunyaan bangsa Israel selama bertahun-tahun. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Ya, kita buka Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim pasal 10 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Yuk, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kalian lihat Alkitabnya di kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama ya. Judulnya, Israel ditindas oleh Bani Amon. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asyitoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Ayat 7. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Ayat 8. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang diserang Sungai Yordan, di seberang Sungai Yordan, di tanah orang Amori, dan yang di Gilead. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hal itulah yang terjadi pada waktu itu. Nah, coba adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, bayangkan ya, kalau kita itu mengalami 18 tahun masa peperangan. Kira-kira bagaimana? Apakah adik-adik senang? Kalau 18 tahun lamanya terjadi peperangan. Coba adik-adik yang di rumah sekarang umur berapa kalian semuanya? Nah, mereka ya, orang Israel mengalami peperangan itu 18 tahun. Itu artinya semua anak dan para remaja belum pernah mengalami kondisi yang aman selama mereka hidup. Yang dari anak-anak sampai dengan anak remaja belum merasakan bagaimana kondisi yang damai tanpa peperangan. Jadi artinya mereka itu adalah anak-anak dan remaja-remaja dan orang-orang yang ada di sana itu, mereka selalu harus menjadi orang-orang yang siap sedia, selalu siap untuk menghadapi tiba-tiba ada peperangan. Karena kondisi
kondisi mereka sangat tidak aman. Bahkan kadang-kadang nenek moyang mereka, kakek nenek mereka, juga orang tua mereka itu selalu bercerita tentang kondisi aman yang mereka alami di masa-masa sebelumnya, di tahun-tahun berapa puluh tahun yang lalu. Jadi mereka selalu ceritakan itu, tapi cerita hanya cerita-cerita. Bagaimanapun anak-anak pada waktu itu dan para remaja waktu itu belum merasakan apa yang diceritakan oleh kakek dan nenek mereka, bahkan orang tua yang bercerita kepada mereka. Mereka sering bercerita tentang Gideon yang dipanggil Tuhan, menolong mereka semuanya, mengalahkan orang Midian. Nah, itu sering diceritakan dan didengar oleh anak-anak dan para remaja pada waktu itu, orang-orang muda pada waktu itu. Tapi mereka tidak pernah mengalaminya. Nah, sehingga ketika mereka bercerita terus-menerus kepada anak-anak mereka, kemudian mereka berpikir, marilah kita minta kembali pertolongan kepada Tuhan. Lalu anak-anak muda juga mengatakan, kita minta pertolongan kepada Tuhan dengan penuh pengharapan. Tetapi kali ini ternyata Tuhan tidak mau lagi menolong mereka. Tuhan bosan mendengar pengakuan mereka ingin berubah. Ia berkata kepada orang Israel, betapa sering aku menolong kamu dan kamu lihat sendiri. Waktu aku berseru dan menolong kamu, tetapi kamu tetap saja melakukan dosamu. Aku telah menyelamatkan kamu dari orang-orang Mesir, orang Amori, orang Filistin, dan banyak suku lain. Kamu sudah lihat itu semua, kata Tuhan. Tetapi berulang-ulang kali kamu melihat kebaikanku, berulang-ulang kali kamu lihat aku menolong kamu semuanya, tapi berulang-ulang kali juga kamu melakukan yang jahat di mataku. Kamu tidak lagi menyembah aku, dan terlebih lagi, kata Tuhan, kamu beribadah kepada Allah-Allah lain. Sekarang pergi saja, minta saja pertolongan kepada dewa-dewa yang kamu sembah itu, kepada Allah-Allah lain yang kamu beribadah kepadanya, kata Tuhan. Itu kan yang kamu pilih. Nah, biarkan saja mereka yang bisa menolong kesukaran kamu. Apakah bisa, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan? Apakah Allah-Allah lain selain Tuhan kita yang bangsa Israel beribadah kepadanya bisa menolong dan menyelamatkan mereka? Tentu saja tidak. Karena yang berkuasa itu hanya Tuhan Allah kita. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ketika mendengar hal itu, betapa malunya orang Israel menerima teguran dari Tuhan. Tuhan berterus terang mengatakan bahwa Tuhan bosan mendengar mereka mau berubah tapi tetap mengulanginya. Dan mereka sadar betapa sebenarnya orang Israel pada waktu itu adalah orang yang sangat bodoh sekali ketika mereka meninggalkan Allah yang selalu dapat diandalkan, dapat menolong mereka. Malah mereka memilih untuk menyembah Allah-Allah lain yang sebenarnya sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa untuk mereka. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya bangsa Israel kali ini memilih untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Mereka membuang patung, mereka membuang dewa-dewa yang mereka beribadah kepadanya, dan mereka memilih beribadah kepada Allah Israel, Allah yang sudah menyelamatkan mereka, Allah yang sudah menolong mereka. Nah, pertanyaannya, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ketika mereka sudah melakukan itu semua, kira-kira apakah Tuhan akan mau menolong mereka kembali atau tidak? Apakah mereka mau untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan lagi dan Tuhan mau menolong mereka? Menurut adik-adik gimana? Apakah Tuhan akan membiarkan bangsa Israel walaupun bangsa Israel sudah kembali kepada Tuhan? Bagaimana jawabannya?
Tentu saja tidak. Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel terus diinjak dan menderita oleh kelakuan bangsa lain. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Melihat bangsa Israel bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan menyesal. Dan Tuhan berkata bahwa, wah, ternyata bangsa yang sangat aku kasihi, aku telah menyusahkan mereka selama 18 tahun. Kemudian, melalui siapakah Tuhan kali ini akan menolong bangsa Israel untuk mengalahkan Bani Amon tersebut? Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, melalui siapakah Tuhan akan menolong bangsa Israel kali ini? Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, di kota Gilead, di seberang sungai Yordan, tinggallah seorang bapak yang bernama Gilead. Nah, bapak ini tinggal di kota Gilead dan bernama Gilead. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa anak laki-laki di rumah bapak ini, anak yang sulungnya itu bernama Yefta. Jadi di rumah ini ada beberapa anak laki-laki. Tetapi Yefta ini ternyata sering dimarahi ibunya. Nah, bahkan adik-adiknya itu sering menghina dia. Nah, mengapa? Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata ada penyebabnya. Sebelum bapak Gilead ini menikah, ia mempunyai hubungan dengan perempuan lain. Nah, sehingga ia tidak disenangi oleh ibu dan adik-adiknya yang ada di rumah tersebut. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya Yefta ini dibesarkan oleh ayahnya dan tidak dibedakan dengan adik-adiknya yang lain. Tetapi ibunya sering menghina dia, adiknya juga sering menghina dia. Nah, mengapa? Karena adik-adiknya itu berpikir, jangan sampai Yefta ini juga mendapat warisan dari ayahnya. Jadi adik-adiknya itu tidak senang dengan Yefta. Nah, sehingga setelah dewasa, mereka mengusir Yefta dari rumah ayahnya. Nah, tapi waktu itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ternyata ayahnya tidak menolongnya. Jadi dia memang benar-benar harus pergi dari rumah ayahnya. Nah, tetapi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun Yefta dibuang oleh keluarganya dan diusir dari rumahnya, Allah tidak membuangnya. Allah mengasihi Yefta. Allah menjaga dan menolong Yefta. Dan terlebih lagi, Allah punya rencana yang spesial, yang indah untuk hidup Yefta. Apa yang terjadi? Kemana Yefta setelah keluarganya mengusir dia? Ternyata Yefta pergi ke tanah Tob. Nah, di sana dia ngapain? Dia menjadi seorang prajurit. Tetapi dia menjadi prajurit, bukan prajurit yang biasa-biasa saja, tetapi dia malah menjadi prajurit yang sangat berani. Nah, dan di sana juga dia bertemu dengan pemuda-pemuda yang merasa hidupnya itu terbuang seperti Yefta. Dan pemuda-pemuda tersebut mulai menggabungkan diri dengan Yefta, dan mereka hidup berkelompok, dan Yefta menjadi pemimpin atas kelompok tersebut. Nah, cerita tentang keperkasaan dan keberanian mereka dan kelompok yang dipimpin oleh Yefta ini
pada akhirnya terdengar di mana-mana. Ceritanya sampai di mana-mana. Nah, tetapi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, bisa dikatakan waktu itu kelompok yang pemimpinnya adalah Yefta ini, yang isinya adalah pemuda-pemuda yang mengalami hal yang sama seperti Yefta ini, dikenal oleh orang-orang pada waktu itu. Dikenal karena keberaniannya. Tetapi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan yang punya rencana indah untuk Yefta tidak membiarkan Yefta atau tidak membiarkan Yefta menghabiskan hidupnya hanya dengan hidup berkelompok, menjadi orang yang berani di dalam kelompoknya. Tidak hanya seperti itu. Tuhan ingin supaya Yefta melayani bangsanya, yaitu bangsa Israel. Nah, bagaimana caranya? Kan dia adalah orang yang terbuang bersama dengan kelompok-kelompok pemuda yang terbuang juga. Bagaimana caranya untuk dia bisa menolong bangsanya? Apakah Tuhan akan mengirimkan malaikat seperti yang Tuhan sudah perbuat untuk Gideon? Ternyata bukan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, suatu hari ada seorang teman yang memanggil Yefta. Dia bilang, "Yefta, cepat, ada tamu yang bertanya tentang engkau." Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tentu saja Yefta kaget loh. Kenapa? Karena dia adalah orang yang terbuang. Kemudian tiba-tiba kedatangan tamu, gitu ya. Kemudian dia bilang, menanyakan saya. Gak mungkin. Ya, orang dia adalah orang yang terbuang ya. Saya, kata Yefta. Iya, tanyakan kamu. Gak mungkin lah. Gak mungkin, kata Yefta. Selama ini, kata Yefta, tidak ada satupun orang yang pernah mencari saya di sini. Tidak ada satupun orang yang pernah mau bertemu dengan saya. Gak mungkin. Tapi dia tiba-tiba heran, kok bisa? Siapa kira-kira? Nah, ternyata betul. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, temannya tidak sedang berbohong ya. Tidak sedang berbohong. Ada orang dari jauh yang ingin bertemu dengan Yefta. Dia bilang, dia ingin bertemu dengan engkau. Kemudian Yefta pergi untuk menemui tamu-tamunya, seperti yang dikatakan oleh temannya tersebut. Benar saja, ia sungguh heran waktu ia melihat tamu-tamunya itu. Dia melihat mereka. Ternyata yang datang mau menemui Yefta itu adalah bapak-bapak, itu adalah tua-tua dari Gilead. Ingat, Yefta berasal dari mana? Di sebuah kota yang bernama Gilead. Dan yang mau bertemu dengan dia itu adalah tua-tua Gilead dari daerah asal Yefta. Ya, dan baru kali ini ada orang yang mau bertemu dengan dia. Nah, waktu Yefta bertemu dengan tua-tua dari Gilead, dia bertanya, apa yang mereka inginkan? Apa yang kalian mau? Nah, kemudian tua-tua dari Gilead itu berterus terang menyatakan maksud mereka ingin bertemu dengan Yefta. Tua-tua dari Gilead itu berkata kepada Yefta, kami ingin kamu menjadi panglima kami, sehingga kami bisa memerangi orang Amon. Kata tua-tua dari Gilead tersebut. Mendengar hal itu, Yefta hanya berdiri dan menatap. Kemudian dia gak kasih jawaban, no comment. Kenapa? Karena dia masih mengingat tua-tua itu yang datang kepadanya itu, di antara tua-tua itu ada orang-orang yang waktu dia itu dibuang, mereka bahkan tidak menolongnya. Waktu dia dibuang oleh keluarganya, tidak ada satupun di antara mereka yang mau menolong Yefta. Bahkan
Di antara tua-tua yang datang menemui dia itu, ada orang-orang yang setuju dengan tindakan ayahnya dan tindakan adik-adiknya, malah membantu untuk mengusirnya. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kamu bisa bayangkan bagaimana kondisinya pada waktu itu. Ya, Yefta hanya menatap saja. Karena ya, waktu itu pasti dalam hati Yefta, dia itu geram gitu. Kemudian dia juga bingung mau memberi jawaban apa. Kemudian Yefta mulai berkata, waktu saya dalam kesulitan, bapak-bapak ini tidak ada yang menolong saya. Tetapi sekarang bapak-bapak ini ingin saya menolong untuk keluar dari kesulitanmu, kata Yefta. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kamu bisa bayangkan bagaimana kondisi hati Yefta pada waktu itu. Pasti dia ya sangat geram gitu. Karena ada orang yang dia kenal di sana yang waktu dia dalam kesulitan tidak menolong, bahkan membantu untuk mengusir dia. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Yefta pada waktu dia geram melihat tua-tua itu, ternyata dia belum mengerti bahwa permintaan tua-tua Gilead itu datangnya dari Allah sendiri. Tuhan yang mengutus mereka untuk mendatangi Yefta. Nah, sebenarnya bukan daerah Gilead saja yang ditindas oleh Bani Amon, melainkan banyak suku-suku ya, suku-suku Israel lainnya yang juga ditindas oleh mereka. Tetapi ketika Tuhan melihat bangsa Israel bertobat dan sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, mereka membuang berhala-berhala yang kepadanya mereka beribadah. Sekarang Tuhan mau menolong mereka. Sekarang mereka beribadah kepada Allah yang hidup dan hanya berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ketika mereka menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, Allah melepaskan orang Israel melalui Yefta. Nah, sehingga melihat respon dari Yefta, tua-tua Gilead berusaha untuk meyakinkan lagi. Dia berkata, jika kamu ikut dengan kami untuk berperang melawan Bani Amon, maka engkau tidak hanya akan menjadi panglima, tetapi engkau akan menjadi pemimpin atas kami, kata tua-tua Gilead. Apakah ini panggilan Allah pada saya? Pertanyaan itu muncul di dalam diri Yefta. Apakah ini panggilan Allah pada saya? Pikir Yefta pada dirinya sendiri. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mendengar hal itu, ketika dia terus diyakinkan, Yefta mulai yakin akan hal ini. Ya, Allah memanggil Yefta. Allah mau memakai dirinya. Allah mau menjadikan Yefta menjadi alat yang indah di tangan Tuhan untuk menolong bangsanya. Karena itu Yefta membuang rasa sakit hatinya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kalau tadi dia berfokus kepada rasa geram dan sakit hatinya, ketika dia tahu itu dari Allah, dia membuang rasa sakit hatinya dan ia bersedia untuk melayani bangsanya yang sedang dalam kesulitan. Yefta meninggalkan kawan-kawannya, yaitu pemuda-pemuda yang ada di dalam kelompoknya tadi, dan dia pergi ke kota Mispa bersama dengan bapak-bapak yang dari Gilead, tua-tua dari Gilead itu. Dan di sana apa yang dia lakukan? Sebelum dia menuruti apa yang menjadi permintaan dari tua-tua Gilead, dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, dan para tua-tua itu menggenapi segala janjinya di hadapan Tuhan. Nah,
adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang sudah dijelaskan tadi, Yefta itu bukan saja seorang yang pemberani, yang terkenal dengan keberaniannya, tetapi dia juga adalah orang yang bijaksana. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mohon supaya Tuhan memimpinnya langkah demi langkah. Yefta tidak langsung bilang, oh ya, aku jadi pemimpin kalian. Oh ya, aku kan pemberani, yuk kita lawan. Tidak seperti itu, tapi dengan bijaksana. Dan dia tahu dia harus memohon pertolongan dari Tuhan. Dia tidak secara langsung mengandalkan kekuatannya, tapi dia meminta pertolongan dari Tuhan terlebih dahulu. Lebih dulu ia mengirimkan utusan kepada Raja Bani Amon. Dan dia mulai melakukan hal yang pertama, yaitu dia mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dan bertanya. Dia mulai dengan pertanyaan. Dia adalah orang yang bijaksana ya. Dia mulai bertanya, apakah urusanmu dengan bangsaku sehingga engkau memerangi negeriku selama 18 tahun? Dia mengirim utusannya untuk menyampaikan pertanyaan tersebut. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Raja Amon ternyata menjawab dengan kasar. Dia mengatakan, waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka merampas tanahku. Sekarang aku harus mengambilnya kembali, semuanya, dengan jalan seperti itu. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, apakah betul bangsa Israel itu merampas tanah Bani Amon? Tentu saja jawabannya tidak. Semua itu tidak benar. Tetapi Yefta menunggu dengan sabar. Dia adalah orang yang bijaksana ya. Sekali lagi ia mengirim utusannya. Ia menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya pada waktu bangsa Israel datang dari Mesir 300 tahun yang lalu. Dengan kalimat terakhirnya Yefta berkata, Allah yang memberikan tanah kepadamu, dan kamu Raja Amon harus puas dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu dan tidak mengingini tanah kami yang diberikan kepada kami oleh Allah sendiri. Nah, jadi sudah jelas ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, bangsa Israel bukan merebut, dan Tuhan juga sudah memberikan tanah itu kepada mereka. Berarti dalam hal ini siapa yang salah? Yang salah adalah Bani Amon. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Raja Amon tidak mau dengar pernyataan dari Yefta. Ia bersiap untuk menyerang orang Israel. Ya, kali ini dia bersiap untuk menyerang orang Israel. Pada waktu itu juga, Roh Allah turun ke atas Yefta dan membuatnya menjadi kuat dan berani. Memang dia adalah orang yang berani, tapi dia juga mengandalkan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memanggil orang-orang Israel, khususnya yang tinggal di Manasye. Kemudian dia berkata, mereka disuruh berkumpul di Mispa. Nah, sebelum masuk dalam peperangan yang hebat itu, Yefta kembali berjanji kepada Tuhan dengan baik-baik. Apa janji Yefta kepada Tuhan? Yefta berkata seperti ini, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka siapa yang pertama kali keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat, akan menjadi kepunyaan Tuhan. Oke, dengar sekali lagi ya. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka siapa yang pertama kali keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat, dia akan menjadi kepunyaan Tuhan. Nah, itu janji Yefta kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya apa yang terjadi? Kemudian, ya, terjadilah
peperangan yang hebat itu. Mereka pergi untuk berperang dan Tuhan menolong Yefta seperti yang sudah selalu Tuhan lakukan. Yang sudah Tuhan lakukan dulu-dulu, mulai dari menolong Barak, menolong Gideon, Bani Amon yang menindas orang-orang Israel selama berapa tahun? Ya, selama 18 tahun itu semuanya dikalahkan. Ya, semuanya kalah. 20 kota dihancurkan. Bayangkan saja, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, orang Amon mengalami kekalahan besar pada hari itu, dan mereka tidak lagi berani mengganggu orang Israel. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sudah mendengar doa mereka dan melepaskan mereka dari tangan musuh. Itu karena siapa? Apakah kehebatan Yefta? Apakah kehebatan pasukan Israel? Tentu saja tidak. Tapi karena kuasa Tuhan. Karena Tuhan yang menolong dan menyelamatkan mereka. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mereka semuanya senang karena mengalahkan musuh mereka. Akhirnya, ketika Yefta pulang ke rumah, ya sudah selesai peperangan ya. Ketika Yefta pulang ke rumah, anaknya perempuan keluar dari pintu rumahnya untuk menemui ayahnya, untuk menemui Yefta. Karena dia bersuka cita, ayahnya itu pulang dengan selamat dan mereka mengalahkan musuh mereka. Dia keluar dari pintu rumah untuk menemui ayahnya, menyambut ayahnya. Dia memukul rebana sambil menari-nari, kegirangan dan penuh dengan sukacita. Tetapi Yefta sangat terkejut. Mengapa? Karena ia teringat janjinya kepada Tuhan. Kemudian ia berseru, anakku, engkau membuat hatiku hancur. Anak itu, anak Yefta, sudah tumbuh menjadi anak yang cantik, gadis yang cantik. Dan anak Yefta ini, gadis yang cantik ini, yang sedang memukul rebana ini, yang menari-nari atas kemenangan Israel ini, adalah anak tunggal di dalam keluarga Yefta. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mendengar kata-kata ayahnya, apakah anak ini langsung tahu? Tidak. Anak gadis ini bingung waktu mendengar kata-kata dari ayahnya. Tidakkah ayahnya senang melihat anaknya, menyambutnya dengan sukacita, dengan tari-tarian, dengan rebana? Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya si anak ini tahu bahwa ayahnya sudah berjanji kepada Tuhan dan bahwa ia akan menjadi kepunyaan Tuhan. Waktu dia mendengar itu, apakah hati anak gadis ini sedih? Apakah dia langsung kehilangan sukacitanya? Ternyata tidak. Anak ini sama sekali tidak memberontak. Ia bersukacita atas kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan. Allah sudah kerjakan dan Allah sudah berikan atas Israel, bangsanya. Ia tidak memberontak terhadap janji yang ayahnya ucapkan kepada Tuhan. Ia hanya berkata, "Ayah, bila engkau berjanji sesuatu kepada Tuhan, itu harus ditepati. Jika engkau menjanjikan sesuatu kepada Tuhan, itu harus dilakukan, itu harus digenapi."
Hanya, kata anak gadis ini, izinkan saya pergi 2 bulan lamanya bersama teman-temanku untuk menangis di pegunungan. Kemudian saya akan kembali kepadamu. Pada waktu itu sebagai seorang ayah, Yefta juga sedih. Karena itu artinya apa? Ternyata artinya adalah ketika dia menjadi kepunyaan Tuhan, artinya putri ini tidak akan menikah lagi. Ia tidak akan mempunyai cucu, ya. Yefta tidak akan mempunyai cucu. Yang artinya juga tidak akan ada keturunan dari gadis ini. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi ia tidak menolak janji ayahnya terhadap Tuhan. Setelah itu, apa yang terjadi dengan Yefta? Seperti yang dikatakan oleh tua-tua Gilead, Yefta menjadi hakim di Israel selama 6 tahun lamanya. Dalam hal ini, Yefta menjadi pemimpin atas mereka. Nah, sehingga adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam Ibrani, dalam surat kepada orang Ibrani, di sana disebut sebagai para pahlawan iman. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama lihat Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 11 ayat 33a. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita sama-sama lihat Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 11 ayat 33. Kita mulai dari ayat 32 ya. Yuk kita sama-sama lihat. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kitab Ibrani, nama Yefta disebut sebagai pahlawan iman. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini? Nah, banyak sekali yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, yang akan selalu menolong anak-anaknya. Jadi jangan ragu-ragu untuk terus berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Karena yang menilai kita, menilai iman kita, itu adalah Tuhan sendiri. Dan adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, jangan menjadi anak-anak yang tidak percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha melihat. Sehingga adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menjadi anak-anak yang percaya dengan sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Karena kita sudah melihat bagaimana Tuhan dengan pekerjaan tangannya sudah menolong bangsa Israel. Allah yang sama, yang juga akan selalu menolong setiap kita. Jadi jangan ragu-ragu untuk berharap dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah setiap kami Tuhan yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu, hati kami boleh dipenuhi dengan kasih Tuhan, sehingga kami terus berserah kepadamu Tuhan. Ajarlah kami menjadi anak-anak yang setia, yang berserah penuh hanya kepada Tuhan, yang percaya dengan sungguh-sungguh, dan hidup kami juga menjadi anak-anak yang selalu melakukan apa yang Tuhan senangi, sehingga
kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Inilah kerinduan kami Tuhan, dan ajarlah kami untuk selalu menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja dengan tidak ragu-ragu. Terpuji termulia Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Dan terus beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. God bless you. Bye-bye.